Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam, dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan menyebutkan sebuah amalan yang diyakini dapat memotong mata rantai kemiskinan. Siapa yang membacanya akan Allah Ta'ala berikan keluasan rezeki, hutang yang dapat dilunasi dengan waktu yang segera. Amalan ini telah teruji coba di kalangan para ahli ma'rifah, disebutkan oleh Al-Imam Daud bin Umar Al-Antaki. 4 amalan yang sangat mujarab untuk melarikan diri dari kepakiran. Kepakiran itu nggak betah lama-lama pada diri seseorang. Kemiskinan itu nggak bakal lama pada dalam hidup seseorang. Dengan mengamalkan salah satu dari 4 kaifiat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Daud bin Umar Al-Antaki rahimahullah. Siapa yang membacanya maka rezekinya bakal ngocor, kagak ngasoh-ngasoh. Utang yang dia punya bakal diberikan kemudahan oleh Allah. Setiap usaha, setiap kerjaan, karir yang dia geluti akan menuai sukses, sehingga hutang dan kesusahan dia benar-benar bisa tinggalkan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amalkan kaifiat ini sebagaimana akan saya sebutkan tata caranya. Dia 4 tips sukses menjadi orang senang, memotong mata rantai kemiskinan dalam hidup seseorang, yaitu dengan 4 kaifiat. Yang pertama, baca suratul Fatihah 40 kali setelah sholat maghrib. Amalin dengan rutin berturut-turut sebelum bangun dari duduk tahiyat. Setelah sholat maghrib, baca wiridan yang biasa, astagfirullah, alhamdulillah 33, subhanallah 33, Allahu akbar 33, bacaan yang lain. Setelah itu baca maupun berdoa nggak apa-apa, baca doa, tapi sebelum bangun dari tempat kita duduk melakukan sholat, jangan bangun dulu. Kita baca suratul Fatihah sebanyak 40 kali. Dengan niat Allah gampangin rezeki, Allah lunasin utang-utang kita, hajat-hajat yang menjadi tujuan kita, dengan kita baca suratul Fatihah 40 kali. Kita baca wa man nawaina min nawaya salihah ya Rabbi haqiq habisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca 40 kali dalam keadaan menghadap kiblat, masih punya wudu, jangan ngomong dengan teman yang ada pada posisi kita duduk. Jangan pernah keselang dengan omongan. Kata ulama, fa inna hajatahu tuqdola mahalata. Maka hajat-hajatnya yang diniatin bakal Allah ijabah, Allah kabulkan la mahalata. Enggak pakai enggak lagi. Enggak ada tertunda, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama, kita berwudu menghadap kiblat, mau kapan aja dilakukan nggak apa-apa. Cara yang kedua ini
yaitu kita baca suratul Fatihah, wa ma nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqqiqha bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Lalu baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas sampai akhir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kita baca doa. Allahumma ijma' baini wa baina hajati kama jama'ta baina asma'ika wa sifatik ya dal jalali wal ikram. Allahumma ijma' baini wa baina hajati kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dal jalali wal ikram. Allahumma ijma' baini wa baina hajati kama jama'ta baina asma'ika wa sifatik ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, gabungkanlah, temukanlah antara diriku dengan hajat yang aku tuju, yang aku inginkan, sebagaimana kau pertemukan, kau gabungkan baina asma'ika, di antara nama-namamu, wa sifatika, dan sifatmu, ya dal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Itu doa itu dibaca 3 kali. Ya, Al-Fatihah sampai nasta'in, berhenti, baca qul huwallahu ahad sampai akhir, baca doa ini, dibaca 3 kali doanya. Setelah baca doa, sempurnain lagi. Habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca qulhu, baca doa 3 kali. Nah, setelah doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata ulama, siapa yang melakukan kaifiat itu, qudiyat hajatuhu wastujibat da'watuhu, hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah, doa-doanya mustajab biidznillah, dengan izin Allah. Cara yang ketiga, memotong mata rantai kemiskinan, jadi orang sukses, jadi orang kaya. Man aradal ghina wa sa'atar rizq, siapa yang pengen kaya, punya rezeki luas, mau beli apa aja ada duitnya, falyaqra'il Fatihah. Cara yang ketiga, hendaklah dia baca Fatihah fi kulli yaumin ba'da kulli salatin, setiap selesai salat 5 waktu, minas salawatil mafruḍah, setiap salat 5 waktu dia baca Fatihah samaniya asyara marrah, 18 kali. Ya, mau maghrib, mau isya, mau subuh, mau zuhur, mau asar. Setelah wiridan yang warid, wiridan yang umum, doa-doanya, hendaklah dia baca Fatihah sebanyak 18 kali. Hendaknya Fatihahnya, bismillahnya nyambung dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dia niatin dulu pertama sebelum baca Fatihah, dia niat qabul hajat, segala apa yang menjadi problem dia bakal diberikan solusi yang terbaik dan segera oleh Allah. Wa man nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqqiqha bisirril Fatihah, dia baca 18 kali setiap selesai sholat fardu. Tetapi wa ba'da sholatil isya tamaniyata wa ishrin, adapun setelah sholat isya bukan 18, itu dia baca 28 kali. Yang 4 sholat, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, itu setelah sholat fardu dibaca 18 kali. Adapun setelah sholat isya dibacanya setelah sholat isya dibaca 28 kali. Maka hajatnya bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang keempat untuk menjadi orang sukses, utang melunas, hajat terkabul, cita-cita kesampaian, hidup penuh barokah, yaitu dengan membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 3626 kali. Wa huwa ala wudu, dalam kondisi wudu, dalam kondisi menghadap kiblat,
lam yukallim biha ahadan, enggak pernah ngomong sama orang selama bacaan itu, qadallahu hajatahu, maka hajat-hajat dia bakal diijabah oleh Allah, balighatan ma balagat, apa yang dia pengen pasti bakal kesampaian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kaifiat keempat ini agak lumayan berat ya, karena bacanya 3626. Adapun kaifiat yang 3 di atas mudah-mudahan kita bisa amalkan secara istiqomah, dan apa yang jadi hajat kita bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepakiran, kemiskinan, kesusahan, kegalauan bakal meninggalkan kita, enggak betah lagi sama kita dengan membaca amalan ini. Adapun sanad yang muttasil kepada Imam Daud bin Umar al-Antaki yang wafat pada tahun 1592 Masehi, bertepatan pada tahun 1008 Hijriah. Al-Fakir riwayatkan sebagai berikut. Al-Haji Rizki Dzulqarnain Asmat Al-Batawi, saya, dari Al-Allama Al-Mu'ammar Al-Sayyid Abi Bakar bin Ahmad bin Husain Al-Habsyi, meriwayatkan dari Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi Al-Makki, dari Syekh Falih bin Muhammad Al-Zahiri, dari Syekh Muhammad Ali Al-Khattabi As-Sunusi, dari Al-Hafiz As-Sayyid Murtada Az-Zabidi, dari Syekh Samsuddin Muhammad Salim Al-Hibni, dari Syekh Abdul Aziz Az-Ziyadi, dari Syekh Samsuddin Muhammad Ala Al-Babili, dari Al-Allama Al-Imam Daud bin Umar Al-Antaki rahimahullah. Dikutip faidah ini dari kitab Ittihaful Amajid Binafaisil Fawain karya Al-Qadhi Abu Munya As-Sakunji At-Tijani pada jilid kedua halaman 253. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sanad yang mutasil, amalan yang kita baca bukan hanya mendapat tumpukan pahala dan juga kemuliaan dari Allah Ta'ala, tetapi barokah dan karomah yang ada dalam wiridan ini makin tajam lagi. Apapun yang kita punya dari amalan diijazahkan dengan sanad, maka amalan itu punya kekuatan. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, man la sanadalah la madadalah, siapa yang enggak punya sanad maka dia enggak akan punya kekuatan. Ya, wirid yang ada sanadnya, yang ada ijazahnya cepat, ya, orang ngerjain lama sama dia dalam waktu yang singkat bakal diijabah oleh Allah Ta'ala. Laksana pisau, kalau kita punya sanad dalam amalan, laksana pisau udah diasah, pisau yang tajam, bukan sekedar dapat memutuskan sesuatu, tapi memotong sesuatu itu dengan segera. Apa yang dilakukan sama orang lama, ya, tapi dengan pisau yang diasah ini bakal tajam. Ya, sanad itu adalah senjata, sanad itu adalah perisai, sanad itu bisa mempercepat datangnya putu, terbukanya hijab, dan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.